Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifalukum? Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk belajar pendidikan agama Islam. Kita sudah sampai ke dalam pertemuan yang keempat di pekan yang kedua di kuartal 2 ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita simak bersama-sama. Hari ini kita akan belajar bersegera untuk beramal. Ya, setelah kemarin kita sudah belajar cara sahabat Rasulullah belajar, hari ini kita akan melanjutkannya dengan bersegera untuk beramal. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Nah, di sini Allah memerintahkan kita untuk bersegera ya dalam beramal, dalam menjemput ampunan dari Allah ya. Dan janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa akan disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Badiru bil a'mal, bersegeralah dalam beramal. Hadis riwayat Muslim nomor 118. Nah, Rasulullah juga menambahkan dalam hadisnya bahwa kita untuk bersegera dalam beramal. Tentu saja beramal kebaikan ya. Allah Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersegera beramal, yaitu dalam apa saja. Yang pertama, kita harus bersegera dalam beramal untuk mengamalkan ilmu. Ya, dalam mengamalkan ilmu kita harus bersegera. Ilmu yang kita miliki, apabila ingin bermanfaat maka harus kita amalkan. Lalu yang kedua, kita bersegera beramal dalam meminta maaf ketika kita berbuat salah ya. Jadi apabila kita menyadari kesalahan kita atau kita dikoreksi oleh orang lain bahwa kita melakukan kesalahan, maka bersegeralah kita meminta maaf ya. Tidak boleh sungkan atau malu atau gengsi dalam meminta maaf apabila kita berbuat salah. Karena Allah sudah memerintahkan demikian ya. Lalu yang ketiga, kita harus bersegera beramal dalam bertaubat ketika berbuat dosa. Jadi apabila kita melakukan dosa, segera kita menyadarinya ya, memohon ampun kepada Allah, bertaubat atas dosa-dosa yang kita perbuat itu. Semoga Allah dapat mengampuni dosa kita. Lalu yang selanjutnya yaitu kita bersegera beramal dalam mencari ampunan dan ridho Allah ya. Jadi kita harus bersegera dalam beramal kebaikan, diantaranya adalah yang sudah tadi Ustazah sebutkan ya. Kalian ingat-ingat ya. Nah, lalu mengapa kita harus bersegera dalam beramal? Kenapa ya harus bersegera beramal kebaikan? Tidak
boleh menunda-nunda. Kenapa? Nah, yang pertama adalah kita tidak tahu umur kita sendiri, ya. Jadi kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Ya, tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu umur seseorang itu, ya. Belum tentu kita nanti meninggal dalam usia yang tua, ya. Bisa saja kita hari ini masih hidup, besok sudah diambil oleh Allah, sudah dipanggil oleh Allah, ya. Kita tidak tahu jadi umur kita sampai kapan. Oleh sebab itu kita harus bersegera dalam beramal, ya. Jangan sampai terlambat. Nah, yang kedua, tidak ada yang tahu masa depan. Nah, kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kepada diri kita, ya. Tidak ada yang tahu masa depan. Maka dari itu, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya yang ada di depan kita sekarang, ya. Yang sedang kita jalankan sekarang, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bersegera dalam beramal. Jangan menunda-nunda kebaikan yang akan kita perbuat, ya. Jangan menunda-nunda niat baik yang sudah kita tanamkan, ya. Harus segera dilakukan, ya. Selanjutnya adalah nasihat Rasulullah, yaitu manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa saja ya 5 perkara sebelum 5 perkara itu? Nah, diantaranya yang pertama, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, manfaatkanlah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima, manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, ini adalah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar kita bersegera dalam beramal, ya. Nasihat ini menganjurkan kita untuk bersegera dalam beramal. Jadi karena kita tidak tahu ya masa tua kita seperti apa, maka dari itu manfaatkanlah masa muda sekarang, mumpung kalian masih muda, ya. Manfaatkanlah sebaik-baiknya masa muda kalian dengan banyak berbuat amal kebaikan dan ibadah. Lalu kita tidak tahu, siapa tahu di masa yang akan datang kita akan jatuh sakit. Maka sebelum sakit, sekarang kita sedang sehat-sehat saja, kita manfaatkan kesehatan kita untuk berbuat amal kebaikan. Lalu kita juga tidak tahu masa yang akan datang, mungkin saja kita bisa jatuh miskin. Nah, selagi kita sekarang sedang berkecukupan, ya, sedang kaya, maka kita harus berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya, banyak berinfak, bersodakoh, ya, untuk orang-orang yang memerlukan selagi kita masih memiliki hartanya. Lalu kita juga tidak tahu masa yang akan datang kita akan sibuk atau kita tidak punya banyak waktu untuk kita belajar atau untuk kita berbuat kebaikan. Maka selagi masih ada masa luang, masih ada masa atau waktu yang lapang untuk kita berbuat amal kebaikan, kita jalankan sekarang, ya. Lalu kita juga tidak tahu waktu kematian kita, ya. Seperti tadi, mengapa kita harus bersegera dalam beramal? Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Maka selama kita masih hidup, sekarang kita masih bernafas, maka lakukanlah amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat nanti. Nah, kisah para sahabat yang bersegera dalam beramal. Ya, para sahabat juga bahkan Rasulullah sendiri itu sangat bersegera dalam beramal. Salah satu contoh kisahnya adalah kisah pengharaman khamr, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Itu pada zaman Rasulullah itu sebelum diturunkan ayat ini, Al-Maidah ayat 90 dan 91, khamr itu tidak dilarang, ya. Jadi banyak dari
para sahabat dan umat Islam saat itu meminum khamr. Nah, setelah turun ayat ini, maka khamr itu diharamkan oleh Allah, jadi tidak boleh diminum. Nah, apa yang terjadi setelah turun surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 ini? Nah, ketika telah mengetahui keharaman khamr, maka para sahabat segera meninggalkannya. Mereka membuang khamr ke jalan-jalan. Nah, yang kedua, kisah kewajiban berjilbab bagi kaum muslimah ya, untuk para sahabiah dan perempuan-perempuan Islam pada saat itu ya. Sebelum turunnya Al-Quran surat An-Nur ayat 31, para perempuan di masa Rasulullah tidak diwajibkan menutup auratnya ya, tidak diwajibkan mengenakan jilbab. Nah, setelah turun Al-Quran surat An-Nur ayat 31 ini, para perempuan muslimah itu diwajibkan menutup auratnya, diwajibkan memakai jilbab. Yaitu apa yang mereka lakukan? Ya, ketika telah mengetahui kewajiban berjilbab, maka para sahabiat segera mengambil kain sarung, kemudian merobek sisinya dan memakainya sebagai jilbab. Nah, itulah salah satu contoh kisah-kisah para sahabat dan sahabiah yang bersegera dalam beramal ketika telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak membantah dan mereka tidak menunda-nunda untuk melakukan amal kebaikan. Nah, tugas PAI hari ini, nah, ada yang kalian kerjakan di dalam modul halaman 15. Lalu kalian hafalkan nasihat Rasulullah tentang 5 perkara sebelum 5 perkara. Kirimkan lewat voice note atau audio atau video, dipersilahkan. Lalu yang terakhir, kerjakan di buku tulis soal-soal di bawah ini. Tulis jawabannya saja. Ya, dari A, B, C, D, tulis jawabannya saja. Ya, demikian penjelasan Ustazah hari ini tentang bersegera dalam beramal. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakan tugas hari ini dengan baik. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.